Halo teman-teman semua atau Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Nah, saya hari ini akan bicarakan mengenai ini ya. Judulnya nanti ini bermain logika 2. Nah kemarin sayang sekali dan tapi puji Tuhan juga bermain logika 1 itu sudah banyak dimengerti orang dan tapi sebagian ada yang kurang mengerti dan sebagian ada yang menolak dan lain sebagainya. Saya nggak ada masalah ya dengan ditolak dan lain sebagainya. Tapi saya bermain logika 2 ini saya mau jelasin kepada orang-orang yang mencoba ngerti, orang-orang yang mau coba memahami, belajar bersabar gitu. Belajar bersabar ketika dia tidak paham gitu, bukan menuduh orang lain bodoh, tapi justru coba koreksi diri. Kenapa saya tidak paham ya apa yang dikasih sampaikan dia. Masa gini loh saudara, masa kalau saudara yang nggak ngerti, yang bodoh adalah saya yang nyampein kan enggak lah. Harusnya kalau yang nggak ngerti itu yang bodoh. Karena gampangnya gitu ya, bukan yang ngerti. Kalau ada seseorang nyampein sesuatu, si A nyampein sesuatu, lalu si B pakai ini, coba masih pakai ini kemarin nggak terlalu kelihatan ternyata ya. Tapi di sini kemarin ada yang saranin saya pakai papan tulis, tapi sayang banget saya belum bisa nih pakai papan tulis. Coba pakai ini ya. Misalnya si A. Oh, kelihatan lumayan lah. Misalnya si A itu menyampaikan sesuatu, lalu yang disampaikan sesuatu tidak dimengerti si B. Nah, masa sih kalau udah nyampein sesuatu yang tidak mengerti si B, masa yang dibilang bodoh si A-nya? Harusnya bukankah si B-nya yang bodoh karena tidak mengerti yang dikatakan si A? Ya, kayak gitu ya. Nah, tapi ya udahlah, saya nggak terlalu ini mau boasting dan lain sebagainya, nggak terlalu mau blow up hal-hal seperti itu. Bagi saya juga nggak terlalu penting orang-orang kayak gitu ya. Nah, saya mau jelasin kepada orang-orang yang mau coba ngerti saya dan mau coba ngerti pelajaran ini gitu, mau coba ngerti seperti kata dosen saya ya, kita belajar berpikir tepat untuk bisa dapat hidup tepat gitu. Kita belajar berpikir tepat tuh bukan untuk iseng-iseng lah, untuk iseng-iseng, untuk main-main aja, enggak. Kita belajar berpikir tepat untuk untuk menjalani hidup secara tepat. Nah, filsafat bagi saya ya, salah satunya pasti nggak semua. Filsafat bagi saya itu bukan jalan menemukan kebenaran ya, bukan. Meskipun ya Sofia dan lain sebagainya dibilang Sofia adalah cinta kebijaksanaan dan ya menemukan kebenaran dan lain sebagainya. Tapi bagi saya salah satunya itu bukan seperti kita menemukan kebenaran dan lain sebagainya, tapi ya ini. Filsafat itu salah satunya adalah membuat kita tidak keluar atau membuat kita tidak salah berpikir, salah logika, salah fallacies gitu. Ya, nggak buat kita fallacies, salah berpikir, salah logika yang kacau tapi dipercaya gitu. Nggak buat itu. Nah ini pertama kan ini. Saya udah jelasin kemarin Heidegger ya. Heidegger itu bilang hitam lawannya putih. Nah, hitam lawannya putih itu tidak berlawanan. Hitam itu lawannya bukan putih. Nanti saudara kalau yang belum nonton video pertama, sebaiknya nonton video pertama dulu supaya nanti kalau komen asal bunyi, asal mangap aja, enggak gitu. Jangan komen, sebaiknya emang dimengerti ya. Nah, kemarin video saya pertama saya jelasin dikit ya. Lawannya hitam itu bukan putih, tapi lawannya hitam adalah hitamnya dicoret, hitamnya coret. Nah, ada juga bapak-bapak yang komentar dan saya rasa dia komentar cukup bagus ya, karena dia mau ngerti komennya, bukan mau menjatuhkan atau judge atau ya komen gak jelas gitu, bukan. Tapi komen yang mau coba ngerti. Nah, dia pakai ilustrasi kayak gini, saya jelasin. Misalnya dia bilang lawan Arsenal adalah Juventus gitu. Berarti ini bertentangan seperti biasanya. Nah, by the way, lawan Arsenal sebenarnya bukan Juventus, lawan Arsenal MU ya, lebih cepat ya sama Liga Inggris gitu. Lawan Arsenal MU mungkin, atau MU lah kalau zaman-zaman saya waktu nonton bola, Arsenal sama MU kan begini banget, atau Liverpool sekarang, atau Manchester City dan lain sebagainya, sama-sama Liga Inggris gitu, tapi bertentangan nggak apa-apa. Nah, harusnya gitu ya, Arsenal lawannya MU gitu. Misalnya ini yang standar orang berpikir begitu. Nah, itu kalau orang pikirnya masih saya bilang masih, iya, saya nggak bilang salah banget, tapi iya berpikir ala bahasa Indonesia lah, pertentangan ala bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau
pertentangannya di filsafat gak begitu masalahnya. Kalau kata Heidegger ya, Heidegger. Ini sekali lagi ya, ini bukan perkataan Heidegger yang Heidegger ngomong gini. Ini saya terusin kalimat Heidegger. Jadi kalau saudara mau bilang ini konsep saya, boleh juga saudara bilang konsep saya. Tapi kalau saya bilang dari awal ini adalah konsep saya, waduh belagu banget saya seakan-akan bisa ciptain konsep. Enggak, saya pun belajar dari Heidegger gitu, saya terusin gitu. Nah saya harus jujur, saya katakan ini bukan konsep saya semurninya, tapi konsep dari Heidegger. Tapi juga saya enggak mengatakan bahwa ini dari Heidegger, bukan. Saya lanjutin dari Heidegger, oke. Nah, hitam dan putih itu bukan. Nah, Arsenal, MU. Nah, ini Arsenal Liverpool dan lain sebagainya. Arsenal satu ya, MU misalnya, Arsenal MU. Nah ini berlawanan kan biasanya orang bilang gitu. Bukan. Kalau kata-kata Bapak itu misalnya Juventus tadi ya, bukan. Kata dia kalau ikutin logika Bapak berarti Arsenal itu harus dipikirkan dengan cara yang lain. Berarti saya pikir Arsenal sebagai Persija. Jadi lawannya Arsenal adalah Persija. Nah, saya jawab di situ masih salah, Pak. Jadi gini, Pak. Yang bukan Bapak-bapak itu saya udah jelasin di komen dan dia udah ngerti. Ya, Bapak-bapak yang lain juga ya, buat Bapak-bapak yang lain. Nah, kalau Arsenal dipikirin dengan cara yang lain, nah ini bukan lawannya Persija. Nah, Arsenal ini kita harus bikin dengan cara yang lain. Jadi gini loh, kalau bertentangan itu nggak boleh dua objek. Saudara nggak boleh dua objek yang, ya, kalau dua objek ya emang apa pertentangannya orang itu udah dua objek. Misalnya saya ini, nih pensil atau pulpen tab nih dengan pick ya. Ini bertentangan, nggak bisa begitu. Kayak hitam putih bertentangan, nggak bisa karena hitam putih atau pensil pick ini dua-duanya udah dua objek. Nah yang namanya bertentangan itu satu tapi punya dua cabang. Nah ini bertentangan namanya. Di dalam satu pikiran ini ada yang namanya tesis dan antitesis. Jadi nggak boleh bilang Arsenal sama Persija bertentangan, nggak bisa, salah. Nah, yang bisa adalah Arsenal ya bertentangannya dengan apa? Dengan Arsenalnya dicoret gitu. Jadi nggak boleh saudara bilang baju dan celana itu bertentangan, nggak bisa. Itu udah dua objek yang berbeda. Hitam putih nggak bisa, baju ini bodoh pinter nggak bisa karena bodoh pinter ya betul, bodoh pinter kan, bodoh pinter nggak bisa. Bodoh lawannya bukan pinter nggak bisa. Bodoh lawannya pinter gak bisa karena ini dua objek yang berbeda. Udah dua objek. Kalau udah dua objek berarti gak bisa bertentangan karena ini dua objek. Yang bisa bertentangan itu satu objek kita pikirkan dua cabang. Itu bertentangan. Nah kalau Arsenal tuh apa? Arsenal tuh berarti kita pikir ini. Arsenal dengan cara yang lain. Pertama kita semua orang tahu bahwa Arsenal itu klub sepak bola ya kan. Nah kalau saya mau bikin pertentangan dari Arsenal, saya bikin gini. Misalnya di bola itu kan juga ada politik ya, ada judi dan lain sebagainya. Saya pikir Arsenal dengan cara politik misalnya. Saya pikir Arsenal itu bukan klub sepak bola, tapi adalah klub politik karena dia main bola, tapi di belakangnya kan banyak yang judi. Nah, ini kita ngomongin satu hal, bentuk yang sama, tapi ngomongin dengan cara yang lain. Nah, itu namanya jadi buat pertentangan. Ada tesisnya adalah Arsenal pemain sepak bola, klub sepak bola dan lain sebagainya. Antitesisnya adalah bukan, Arsenal itu bukan ini ya, ini bantah secara mutlak ya. Jadi namanya antitesis itu harus bantah secara mutlak yang di sana. Jadi kayak hitam lawannya putih. Hitam ini gak pernah dibantah oleh putih. Dengan kehadiran adanya putih, hitam ini gak pernah hilang kan? Nggak pernah dibantah kan? Berarti itu kan pertentangan. Nah, tapi kalau yang tadi Arsenal dipikirin secara klub sepak bola, yang satu lagi dipikirin secara politik. Nah, ini harus saling bertentangan dan memang bertentangan. Jadi Arsenal itu klub sepak bola apa klub judi? Ayo, apa klub politik? Yang satu akan jawab secara serius dan menegangkan bahwa ini klub politik habis-habisan. Yang satu akan jawab ini klub klub sepak bola gimana sih lu? Masa nggak ngerti gitu? Nah, akhirnya terjadi perdebatan kan. Nah, pertentangan ini akan terjadi perdebatan kan. Nah, ini namanya adalah orang yang dialektik. Dialektik tuh dari sini menuju ke sini, dari sini menuju ke sini. Jadi adanya pertemuan. Nah, pertemuan ini nanti yang dilanjutin. Kalau tadi kan Heidegger. Pertemuan ini nanti dilanjutin oleh Hegel. Yang ini sekali lagi ini konsep saya lagi yang saya rumuskan di dalam saya baca kaum filsafat ya, kaum filsuf ya. Saya belajar filsafat, saya kan belajar filsafat.
Nah, saya baca buku dan saya berpikir, nah ini, ya ini tarik ke sini, ini ya apa mengulurkan tangannya atau apalah ke sini, ini ke sini. Nah, ini mengulurkan tangannya atau tarik juga nanti ada ini ya, ada perdebatan lagi bagaimana ilmu itu sampai kepada kita. Ilmu sampai kepada kita itu apakah ilmu itu yang memberikan dirinya atau kita yang berusaha mengejar dirinya atau dua-duanya. Nanti Immanuel Kant juga jawab itu ya. Dan lain sebagainya. Nanti itu bahas yang lain aja. Nah, sekarang ini ya. Ini ke sini, ini ke sini. Jadilah namanya dialektik. Nah, ini yang disebut Hegel dialektik. Jadi sekarang bukan hanya ada tesis yang diperagakan, tesis ke sini atau antitesis yang diperagakan sini, tapi juga ada tarikan ke dalam sini, sekarang ke sini yang namanya sintesis. Nah, sintesis itu apa? Sintesis itu gini. Nah, lu kagak perlu milih salah satu. Sintesis tuh lu ambil aja di sini yang baiknya apa, ya. Di sini juga baiknya apa. Jadi nggak usah pilih tesis atau antitesis. Jadi nggak usah debat-debat lah. Sebenarnya Arsenal itu klub sepak bola apa klub politik sih? Ah, nggak usah. Yang benar jawabannya adalah Arsenal itu adalah klub sepak bola sekaligus klub politik gitu. Karena dua-duanya benar memang ternyata gitu. Nah, ini Hegel. Hegel ini bicara mengenai tesis dan antitesis, jadi sintesis, dialektika ya dan lain sebagainya. Nah, ini namanya baru pertentangan. Tapi kalau saudara bilang Persija sama Arsenal, jadiin sintesisnya gimana sekarang? Gak bisa, karena ini dua objek, gak bisa jadi sintesis. Dua objek ini aja, satu objek bisa dipikirkan bermacam-macam ya, bukan hanya dua objek. Bermacam-macam, ribuan tesis dan antitesis ya. Jadi saudara kalau pikir ini, satu benda ini bukan hanya jadi tesis dan antitesis, betul. Cuma bukan hanya jadi dua doang, jadi tesis, antitesis, udah habis itu jadi sintesis. Bukan gitu, tesisnya aja ada ribuan banget gitu. Misalnya Arsenal itu bisa kita golongkan klub sepak bola, manajernya, apalagi banyak banget kan, banyak sepatu bolanya dan banyak banget kan, endorse bajunya dan lain sebagainya. Nah, tapi bisa di sini juga klub politiknya, apa misalnya manajernya main politik juga gitu, sepatunya ternyata juga politik gitu dan sebagainya, bajunya ternyata juga politik dan lain sebagainya gitu. Banyak banget ya, ribuan tesis dan ribuan antitesis dikembangin jadi sintesis, ribuan juga sintesisnya, bayangin. Saudara bayangin ya. Nah, tapi kalau pakai berpikir yang tadi yang sempit banget gitu, menurut saya sempit banget ya, karena ya gini lah, itu luas lah, menurut saya itu bagi saya luas justru, tapi nggak dalam. Nah, luas tapi nggak dalam. Kita bilang hitam lawannya putih. Saya ya saudara mau percaya apa enggak ya, cuma ini klasik banget gitu, itu luas banget gitu. Saudara bilang hitam lawannya putih, kan saya juga udah bilang di dalam video sebelumnya, lawannya hijau apa, lawannya merah apa, lawannya yang banyak kan, lawannya nggak ada ketemu gitu. Nah, kalau nggak ada ketemu, saudara jawab dulu lah sebelum saudara tentang saya gitu. Sebelum saudara tentang teori ini, saudara pikir dulu baik-baik dalam hati gitu. Kalau malu mengakui bahwa saudara salah ya nggak apa-apa dalam hati. Saya jagain muka saudara kok. Kalau saudara nggak bisa jaga muka saudara sendiri, saya yang jagain. Saya pura-pura nggak tahu saudara salah kok, nggak apa-apa. Nah, ini ya, maaf ya agak sensitif ya, karena saya agak gimana ya, orang-orang kayak gini kenapa ya orang nggak mau ngerti gitu. Nah, emang ya Pertama itu nggak semua orang itu ngerti kita. Ya. Pertama itu nggak semua orang itu ngerti kita. Kedua, nggak semua orang itu mau ngerti kita. Oke? Jadi ada dua. Pertama, nggak semua orang ngerti kita. Mungkin dia emang nggak ngerti dan lain sebagainya. Kedua, emang nggak semua orang itu mau ngerti kita. Jadi kalau saya ambil pilihannya, kadang-kadang kalau di Facebook yang ada orang-orang yang tiba-tiba ya kata-katanya kasar, tiba-tiba baru komen di saya, dia orang ini nggak pernah ngapa-ngapain di saya, nggak pernah nge-like aja nggak pernah, apa nge-share nggak pernah, dan lain-lain, tiba-tiba ngomong di saya, komen bully, komen apa. Nah, saya tinggal blok aja, gampang aja sih. Saya nggak terlalu ini juga. Saudara kan kalau di blok lagi juga udah selesai dong, nggak kenapa-napa doang. Saudara cuma bisa komen saya, ngebully saya cuma sekali juga gitu. Nah, ini ya. Nah ini pikirnya tesis ada antitesis itu ya. Jadi kalau diri saya sendiri ini, Bu Henry lawannya bertentangannya bukan misalnya dengan istri saya, itu udah dua objek, tapi Henry ya, bertentangan dengan misalnya Henry yang baik dan Henry yang jahat gitu misalnya, Henry yang punya follower dan Henry yang punya lawannya sampai saya lupa kan ngomongnya, pakai
haters lah dan lain sebagainya. Saya nggak anggap itu haters sih. Kalau haters itu nanti itu banyak, haters itu kan berarti dia udah ngerti pikiran kita dulu, baru dia tanda kutip dia tuh kayak baru cabuli pikiran kita gitu. Tapi kalau haters yang sekarang kan goblok-goblok, ngerti aja belum udah jadi hatersnya gimana? Gak bisa. Saudara itu hanya bisa benci orang kalau saudara udah ngerti orang. Nah itu kalau berpikirnya secara dialektik ya. Itu kalau berpikirnya pakai logika. Saudara hanya bisa memusuhi orang kalau saudara sudah kenal orang itu gitu. Saudara hanya bisa mengasihi orang juga kalau saudara sudah, ya kebalikannya, misalnya membenci orang itu gitu. Mengenal cara tubuh, mengenal cara jiwa, pikiran dan lain sebagainya, baru saudara bisa berinteraksi dengannya gitu. Jadi kalau kita saudara aja nggak kenal saya, saudara juga nggak kenal pikiran saya, nggak ngerti pikiran saya, saudara bukan siapa-siapa saya dan saya juga bukan siapa-siapa saudara, sama gitu. Nah jadi ini ya, di dalam kehidupan ini aja kita tuh banyak bisa tesis antitesis ya. Saudara jangan pikir ya, misalnya yang kayak tadi saya kan banyak, bukan banyak, saya juga ada beberapa orang yang nggak ngerti saya terus tiba-tiba komen bully. Saudara juga yang di YouTube sering lihat kali ya, kadang-kadang ada muncul apa ini kok, ya terserah mereka lah. Cuma nah itu dalam kehidupan bukan hanya saya, dalam kehidupan saudara juga pasti ada gitu kan, entah dari komen, entah dari nyinyiran, atau entah dari telepon, entah dari dia bikin postingan yang lain, itu sama aja kan. Nah saudara harus ngerti ini ya, orang itu nggak pernah bisa jadi haters atau orang itu nggak bisa membenci saudara kalau dia belum mengenal saudara. Jadi saudara santai aja gitu, karena ya dia bukan siapa-siapa saudara juga gitu, santai aja gitu lah. Nah itu ya, jadi nggak bisa ya ini lawannya adalah ini ini ada lawannya pulpen, nggak bisa. Ini lawannya harus dipikirkan secara dua cabang. Jadi pikirkan ini dengan cara yang lain. Nah kalau Hegel tadi kan gini ya, Hegel tadi itu kan lebih kompleks ya. Kompleksnya itu gini. Jadi ada tesis Arsenal, ya. Terus antitesisnya adalah apa? Arsenal dicoret. Nah itu bukan dua objek ya. Saudara jangan pikir itu jadi dua objek ya. Salah dong kalau pikir itu dua objek. Enggak. Itu objek yang sama tapi dicoret ya. Jadi saudara jangan pikir ini Arsenal, lawannya adalah Arsenal yang dicoret. Sama aja dong, ini dua objek dong. Ini jadi nggak bertentangan. Bukan, salah saudara, salah pikirnya. Ini Arsenal, lawannya adalah Arsenal yang dicoret. Set. Nah, Arsenal punya coretan sekarang gini. Nah, ini bukan dua objek ya, ini satu objek. Ya saudara bisa kejar saya terus. Kalau orang udah nggak mau ngerti ya susah juga ya. Dia bilang, ini kan juga tetap dua objek pak. Objeknya apa? Coretannya dan Arsenalnya. Terserah dah kalau kayak gitu, terserah. Boleh-boleh aja lah saudara bikin hal ilusi semacam itu, ilusi gila. Nah ini Arsenal ya. Arsenal. Nah, lawan dari Arsenal adalah Arsenal yang dicoret ini. Sekali lagi bukan dua objek, bukan jadi Arsenal lawan Arsenal dicoret, bukan, tapi Arsenalnya di sini dan Arsenal dicoret ini. Satu objek ini ya. Arsenal dan Arsenal dicoret. Arsenal dicoret. Nah, Hegel ngomong lebih kompleks lagi. Gini. Kamu lihat, kita nggak bisa lihat sih sebenarnya, cuma kita bisa lihat dengan mata hati kita, batin kita, mata pikiran kita, akal budi kita dan lain sebagainya ya. Gini. Ini di tengah-tengah Arsenal sama coretan ini. Kalau saya boleh pisah ini. Arsenal, coretan. Kan begini ya. Di tengah-tengah Arsenal ada coretan ini nih. Kamu lihat, tetap ada jarak kan. Nah jarak ini kita bisa dapetin di tengah. Jadi tengah-tengah. Terpaksa saya harus dalam tanda kutip ya. Misahin objek ini dulu sebentar. Yang padahal bukan dua objek. Arsenal dan coretan. Arsenal dan coretan ini tetap ada. Ini kan di tengah-tengahnya nih. Sebelum coretan tuh ada. Saya bilang saudara kita nggak bisa lihat tapi kita bisa ngerti dalam konsep yang kayak gitu. Nah, ya bisa. Nah ini kan ada di tengah. Nah di tengahnya ini yang namanya antitesis gitu. Jadi Arsenal dengan Arsenal yang dicoret ini kan nggak harus langsung ngejeplak gitu. Ngejeplak gitu aja tetap harus ada ini ya, harus ada kosongnya gitu loh. Jadi apa ya? Gampangnya, misalnya. Lemari kadang-kadang ya ini lemari kalau yang bagus kadang-kadang suka benar-benar mepet banget, nggak ada bolongan sama sekali ya. Tapi kalau yang udah jelek gitu lemari atau yang paling bagus pun sebenarnya lemari itu ada kosongnya. Pokoknya Hegel mau ngomongnya gini lah, sebenarnya di tengah-tengah itu pasti selalu ada, singkatnya itu gini loh, di tengah-tengah kanan dan kiri itu selalu ada tengah gitu ya. Nah bukan hanya itu sekarang, masalahnya di tengah-tengahnya tengah itu ada tengah juga.
ini tengah ya, ini kanan, ini kiri. Tengahnya mana? Muka saya misalnya, muka saya. Nah, di muka saya ini juga ada tengahnya kan? Yaitu ini kan, set gitu. Nah, di tengah muka saya ini juga ada muka lagi, ada setengah, ada tengahnya lagi kan? Itu mana? Ini nih, setengahnya nih, set ya. Nah, di tengahnya ada, terus kan. Nah, itu namanya yang sintesis yang terus jutaan kali itu dikopas jadi sintesis habis-habisan banyak banget. Nah, itu namanya orang belajar, saudara. Kalau orang belajar tuh pikirannya nggak mencok, tapi itu terus jalan terus. Itu namanya mengarungi kehidupan. Kalau mengarungi kehidupan tuh nggak sebentar di jembatan A, sebentar di jembatan B, enggak. Tapi di jembatan A dia terus gitu. Nah, itu namanya menggali kedalaman. Seperti kata dosen saya ya, Bu Karlina namanya. Kita tuh hanya bisa melawan kedangkalan dengan kedalaman lagi. Nah, saudara, hidup ini tuh banyak banget dangkal ya. Hidup ini kita tuh banyak banget mengarungi kedangkalan dan kita mencicipi kedangkalan. Kita sendiri bahkan orang yang dangkal. Tapi kita bisa melawan itu ya. Salah satunya juga pertobatan gitu. Fungsi pertobatan itu kan melawan kedangkalan ya. Kedangkalan berpikir, kedangkalan iman, kedangkalan melakukan sesuatu dan lain sebagainya, banyak banget ya. Tapi salah satunya adalah melawannya dengan kedalaman gitu. Nah, yang di dalam agama sendiri kita percaya bahwa kedalaman yang sejati itu adalah Tuhan sendiri ya. Kedalaman yang sejati itu adalah yang dianugerahkan Tuhan sendiri. Ketika kita bisa melihat Yesus tuh, kalau saudara belajar Yesus tuh nggak pernah habis, saudara. Banyak banget. Kalau kata seorang teolog Jonathan Edwards, saya sering ulangin ini ya. Yesus tuh dipelajarinya sampai di surga nggak selesai. Sekarang kita belajar Yesus ya. 70 tahun, 80 tahun umur saudara. Saudara pikir selesai? Enggak selesai. Nah, terus nanti dan di surga nanti. Di surga nanti juga nggak selesai, kata Jonathan Edwards. Karena apa? Kita pikir di surga nanti itu kan nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Orang hidup seumur hidup gitu. Nggak ada waktu lagi, kekal. Everlasting lah. Orang hidup benar-benar selamanya. Kalau orang hidup selamanya bisa dong belajar Tuhan, pasti ngerti dong selamanya. Nah, saudara bayangin ya. Kayak gini, di dalam sebuah perpustakaan kita punya waktu yang nggak terbatas sama sekali. Di dalam sebuah perpustakaan nggak terbatas sama sekali. Kira-kira kita bisa baca nggak seluruh buku itu? Bisa lah, orang waktunya nggak terbatas, santai aja baca perpus itu. Nah, tapi saudara sekarang bayangin juga, bukan hanya waktunya nggak terbatas, sekarang bukunya juga nggak terbatas, bukunya juga banyak, bukan hanya banyak, nggak terbatas. Jadi bisa nggak baca di dalam waktu yang tidak terbatas, buku yang tidak terbatas. Nah, itu seperti di surga ya. Di surga tuh kita, sekali lagi ya, ini kayak kita tuh di dalam filsafat makanya belajar problem, fallacies gitu, kehindaran salah berpikir gitu. Saudara jangan buat logika yang salah berpikir gitu. Nah, ini kan logika yang benar gitu, logika yang ya Tuhan itu apa? Tuhan gak terbatas kan, Allah gak terbatas kan? Ya, waktu kita gak terbatas juga. Nah, kalau logika yang salah tuh gini, waktunya gak terbatas, udah pikirin satu aja. Nah, itu namanya logika yang salah. Waktunya gak terbatas, udah pasti kita bisa belajar Allah karena waktunya gak terbatas. Nah, itu namanya logika yang setengah, masih di sini logikanya sini. Nah, logika dari sini ke sini mana? Logika yang Tuhan juga gak terbatas. Kalau kita punya waktu yang gak terbatas, Tuhan yang gak terbatas, maka ya pelajaran juga gak terbatas lah, gak selesai gitu loh. Nah, ini ya kedalaman itu kita percaya bahwa Tuhan yang hadirkan ya, dan kedalaman ini anugerah yang hadirkan. Dan ya saya percaya orang bisa belajar dan mengerti itu bukan karena maunya dia mengerti. Saya mau dia mengerti. Saya ini deh, saya daftar mengerti ya, daftar mengerti. Sebenarnya jadi Tuhan aja daftar mengerti. Nah, tidak ya, mengerti itu bisa didapatkan itu ya ketika anugerah Tuhan muncul. Anugerah Tuhan muncul pada kita dan ya mengerti lah kita. Kira-kira begitu ya. Tadi mungkin bermain logika 3 saya mau jelasin Hegel lebih tajam lagi sih. Cuma ya kalau enggak pun enggak apa-apa. Nanti tergantung lah yang lain. Saya dapat yang mana gitu. Saya sebenarnya bikin video kayak gini ya santai aja. Saya habis belajar filsafat, tadi habis belajar filsafat, habis berpikir. Kalau logika, kalau saya bikin video misalnya mengenai teologi, saya juga habis baca buku, habis belajar berpikir. Saya pun masih belajar, saudara. Ya saya pun masih sebanyak salah jelas gitu, tapi ya bukan salah seperti yang dituduhkan orang-orang pada saya. Saya enggak merasa salah soalnya di situ. Salah tuh dalam hal yang ya saya kalau salah saya ngaku kok orangnya. Saya bukan orang naif sih, kalau saya salah, yang benar itu salah ya gitu. Misalnya kayak kemarin ada orang bilang
Bapak di dalam video ini nggak katakan bahwa iman itu nggak penting. Ada saudara cek ya. Saya bilang iman nggak penting dalam kaitannya apa, saudara? Saudara gini loh, saudara jangan comot satu kata orang, satu perkataan, terus saudara tarik habis-habisan loh. Itu namanya kurang ajar, itu namanya fitnah. Misalnya gini, saya bilang waktu itu kan, Yesus sebagai iman sebagai sarana. Maksudnya iman gak penting. Saya bilang dalam video saya sebelumnya, katanya saya dituduh, saya bukan dituduh, emang ada kata-katanya, tapi masalahnya kata-katanya ditarik habis-habisan dan itu fitnah namanya. Kalau tarik habis-habisan dan memaknainya tidak sesuai yang saya katakan, nah itu namanya fitnah, dok. Saya bilang iman itu sebenarnya sebagai sarana tidak terlalu penting-penting amat, karena iman ini juga dikasih karuniai oleh Allah, dianugerahi oleh Allah. Makanya orang selamat itu karena apa? Ya karena kasih karunia, bukan karena imannya dong. Makanya saya bilang top untuk sebut orang, ayo beriman. Orang tuh gak bisa beriman tanpa kasih karunia. Orang tuh hanya beriman oleh kasih karunia ini. Nah, terus ada orang yang tarik kata-kata saya habis-habisan. Bapak bilang iman gak penting. Loh, saya ngomong dari konteks apa? Saudara coba baca dong. Saya by the way harus lebih sabar dengan orang-orang kayak gini ya. Orang-orang kayak gini mungkin juga ya ini loh, apa ya, nggak dapat anugerah kali atau anugerah yang tertunda atau gimana atau dan saya percaya orang yang nggak dapat anugerah bukan hanya karena salah Tuhan ya, karena orang itu mengeraskan diri ya, orang itu bebal, orang itu ya dia nggak bisa pura-pura ngomong saya nggak dapat anugerah pak. Apaan lu nggak dapat anugerah dari mana? Lu nonton video ini udah dapat anugerah kok. Cuman lu mau ngerti apa enggak, lu mau percaya apa enggak, lu mau berpikir apa enggak, lu mau menahan diri untuk komentar, belum ngerti kok komentar gitu. Orang Indonesia kebanyakan bukan orang Indonesia lah, semua orang kebanyakan saya dan saudara gitu, kebanyakan belum ngerti tapi udah komentar, kebanyakan lagi komentarnya. Kalau belum ngerti komentarnya dikit aja, kalau makin banyak komentar makin malu karena makin orang tahu bahwa kamu tidak mengerti. Ya seperti itulah kira-kira saudara-saudara. Nah saya mau ini habis ini kira-kira saya mau ini juga ada masukin khotbah eksposisi saya ya. Saya mau eksposisi, saya masukin. Saya mau videoin di sini supaya ibaratnya ini ya, supaya saudara juga terberkati dengan khotbah eksposisi ya. Nah sekali lagi eksposisi kita juga sama belajar kedalamannya. Kalau kemarin kita juga sama belajar keluasan, kita belajar tahu apa sistematik teologi, penetapan Allah, tahu Kristus menebus siapa, tahu iman itu bagaimana, dikasih karunia Allah dan lain sebagainya, tahu keselamatan itu bagaimana. Itu kan semua ibaratnya keluasan ya dari pengajaran Kristen. Meskipun saya juga jelasin dalam kedalamannya, tapi nah kita mau belajar nanti ini loh, kedalaman Alkitab gitu, eksposisi Alkitab yang ya kita ini belajar apa sih yang Yesus ngomong di Alkitab gitu, satu persatu kita jelasin gitu. Nggak harus yang sulit banget, kompleks, nggak harus begitu, tapi yang jelas kita ngomong nggak boleh keluar dari Alkitab gitu, kita ngomong dalam ranahnya. Nah itu saya kira bisa memberkati kita semua ya, termasuk saya yang terus study. Nah saudara juga doakan saya yang terus study ya, untuk terus bisa ya rendah hati menerima kedongkolan orang lain yang mungkin dia juga dongkol dengan saya juga dongkol dengan dia dan lain sebagainya. Juga punya kesabaran, ketekunan dan namanya perseverance of the saint ya, yang ketekunan yang dianugerahkan Tuhan untuk terus bisa buat video, untuk terus bisa ebook ya. Saudara kalau ini beli ebook saya boleh. Kalau saudara nggak punya uang, saudara tinggal WhatsApp kok ke saya, Pak saya nggak punya uang. Tapi beneran jangan pelit, bukan karena pelit gitu. Ebook saya rata-rata saya jual cuma 10.000 paling mahal. Paling mahal 10.000 paling murah sih, cuma kalau lagi diskon. Cuma kalau gini loh, saudara banyak saudara yang udah tahu juga tahu lah, saya tuh kalau jual ebook misalnya orang beli 2, kadang saya kasih tuh 4, 5 gitu, nggak tahu kadang-kadang bonusnya bisa lebih banyak gitu. Makanya saudara jangan takut ya untuk ya ngomong by WhatsApp aja, nanti saya kasih ininya di sini WhatsAppnya, saudara bisa WhatsApp saya ya. Oke ya, kira-kira sampai sini aja. Nah udah 30 menit lagi, saya mungkin ada batas waktunya 30 menit doang bisa bicara ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan terus ini ya menganugerahkan kita untuk kita bisa dapat sama-sama bertumbuh ya. Ya, kita semua di dalam hidup ini, di dalam masa pandemi ini kita masih boleh mencicipi anugerah Tuhan di dalam pengetahuannya, anugerah Tuhan di dalam iman.
kasih karunia yang memberikan kita iman, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kebenarannya. Amin.